ya 17 tahun, 18 tahun sampai 20-an ya, sebelum 24 lah. Nah, itu memang usia-usia remaja akhir atau remaja dan dewasa muda itu posisi dia lagi banyak energinya. Energinya banyak, idealismenya cukup tinggi. Kemudian memang faktor perkembangan mental health-nya ya. Selamat datang di E-Insight Podcast, your go-to health insight. Bersama saya Iin Fadilah, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Andi Ahmad Samegu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah Baik, iya. Dokter sekarang kesibukannya apa nih, Dok? Ya, seperti biasa masih dunia residen ya. Saat ini sih saya masih residen psikiatri FK Unhas. Ya. Ya, mungkin proses tahap akhir lah. Tahap akhir, insya Allah segera dilancarkan menjadi seorang spesialis kedokteran jiwa. Nah, Dok, sekarang kita bakal bahas tentang hustle culture yang sedang booming-boomingnya nih, Dok, di sosial media dan juga di kalangan milenial. Dokter sendiri melihat hustle culture itu gimana sih, Dok? Dan memang apakah itu sangat beresiko untuk menyebabkan terjadi burnout pada millennials? Oke. Jadi hustle culture itu merupakan kebiasaan atau pola hidup yang dimana seseorang itu selalu ingin bekerja terus-menerus, semangatnya kerja sangat kuat, tapi dia lupa untuk istirahat. Dan itu dianggap sebagai merupakan cara untuk mencapai kesuksesannya. Nah, hustle culture ini juga awalnya itu mulai tahun 70-an. Fenomena itu sering terjadi pada kaum milenial usia muda di Eropa sana yang dianggap sebagai merupakan cara untuk mencapai kesuksesan secara profesional. Nah, tetapi hustle culture ini karena dia kerjanya terus-menerus, jelas akan dapat memicu suatu stres fisik, stres mental secara kronis yang mungkin akan berakibat ke burnout. Gitu. Kayak gitu, Dok, ya. Iya. Tapi kalau kita berpikir melihat dari sudut pandang seseorang tuh pengen produktif, Dok. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa bedain, oh ini tuh produktif, ini tuh hustle culture. Nah, kadang-kadang sebenarnya orang tuh tidak mau jadi hustle culture, tapi mereka tuh mau memanfaatkan umurnya gitu, memanfaatkan sehatnya, umurnya sebelum sakitnya. Itu gimana sih, Dok, bedainnya antara hustling dengan kita being produktif? Oke. Hustle culture dan being produktif ya. Jelas apabila seseorang itu sudah mencapai pekerjaan yang terus-menerus sampai dia lupa istirahat dan akan memicu terjadi suatu kelelahan fisik, baik itu secara fisik maupun mental, jelas akan itu merupakan suatu bagian mungkin jadi hustle culture yang mungkin jatuh ke patologi seperti burnout. Tapi apabila orang yang memang semangat kerjanya, etos kerjanya bagus, tapi tentunya dia dapat membagi waktu antara di mana saat dia harus berfokus pada pekerjaannya dan di mana dia harus istirahat dan berbagi waktu dengan keluarga, teman-teman sosialnya, itu juga tetap penting, harus seimbang. Jadi memang harus, kalau hustle culture tuh dia nggak tahu nih di mana batasannya, Dokter. Betul. Ya. Tapi kalau kita mau tahu nih, Dok, ciri-cirinya nih kalau misalnya kayaknya gue udah burn out nih, kayak ciri-ciri yang mungkin membuat kita sadar bahwa kadang-kadang orang nggak tahu, Dok. Kadang-kadang dia merasa kok jadi bosan sama kerjaannya, kok jadi capek terus padahal sudah tidur full semalaman gitu. Gimana sih, Dok, cara menilai diri kita gitu? Oke, kayaknya udah mau burn out nih. Oke. Jadi bagaimana cirinya ya? Sebelum kita mengetahui dulu cirinya, ya kita harus tahu dulu apa definisi dari arti dari burnout itu sendiri. Jadi burnout itu merupakan kelelahan fisik maupun mental yang diakibatkan karena pekerjaan yang terus-menerus yang menimbulkan stres kerja secara kronis. Ya. Burnout itu terdiri dari 3 komponen. Jadi kita mengatakan burnout syndrome. Ya. Yang pertama itu adalah adanya kelelahan emosional, kemudian ada depersonalisasi, kemudian ada low personal accomplishment. Nah, bagaimana itu? Gampangnya begini, seseorang yang mengalami ketegangan fisik terus-menerus itu akan mengalami tekanan psikis juga. Nah, ketegangan psikis ini mengakibatkan orang menjadi stres, kemudian mudah lelah, kemudian kelelahan fisik, mental, dan emosional. Nah, kelelahan fisik dan mental emosional ini ada banyak contohnya ya. Jadi kalau kelelahan fisik itu orang kalau misalnya sudah mulai gampang capek
Kemudian kalau kita lihat orang kan pasti orang yang hustle culture pasti terus menerus kerja, Betul. ya sampai mungkin lembur di depan komputer mengetik, jelas akan menimbulkan ketegangan otot. Ya. Ya, jadi sering mengalami ketegangan bahu, tengkuk, pusing, kemudian sakit kepala, mungkin sampai sakit pinggang. Nah, itu kalau untuk fisiknya. Nah, apabila kalau misalnya dia mulai terus-menerus mengorbankan waktu istirahatnya, tentu pola tidurnya terganggu. Ya. Kurang tidur, kemudian dia akan selalu memikirkan bahwa masih ada nih pekerjaan belum selesai. Jadi biarpun harusnya sudah istirahat, si orang-orang tersebut akan mengalami dia akan mengorbankan waktu istirahatnya sehingga dia lembur. Bahkan kalau misalnya pada saat libur weekend, dia selalu berpikir pekerjaan saya belum selesai nih. Jadi dia akan mengorbankan waktu kerjanya. Hal itu terus-menerus terjadi sehingga akan memicu masalah psikis. Nah, masalah psikisnya tentu orang mengalami stres. Stresnya kenapa? Dia akan terpikir masalah pekerjaannya sehingga dia melupakan waktu istirahat, berkumpul dengan keluarga dan teman, relasi sosialnya, nongkrongnya kurang nih. Nah, kalau orangnya nongkrongnya kurang, jelas untuk dia tertawa, bercanda dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain itu berkurang. Padahal itu kita tetap butuhkan. Interaksi sosial itu tetap butuh. Nah, apabila seseorang terus-menerus melakukan hal tersebut, jelas akan jatuh ke arah stres. Stres yang terus-menerus jelas akan jatuh mungkin ke arah cemas atau depresi. Nah, depresi yang berat mungkin bisa mengakibatkan seseorang jatuh sampai ide bunuh diri, bahkan atau melakukan bunuh dirinya. Nah, itu yang kita khawatirkan apabila seseorang yang budaya hustle culture ini sampai jatuh ke burnout apalagi depresi. Oh gitu ya dok. Tapi kalau misalnya kan kalau dokter menyebutkan bahwa ada kelelahan mental, ada kelelahan fisik. Kalau kelelahan fisik kita mungkin bisa dengan istirahat dokter ya. Tapi kalau kelelahan mental ini bagaimana sih kita bisa merecharge mental kita biar kembali lagi sehat gitu tanda kutip, biar nggak jatuh ke burnout dan nggak jatuh ke hal-hal tadi yang buruk. Oke. Jadi bagaimana caranya ya supaya kita tidak jatuh ke arah sana? Yang pertama adalah kita harus memiliki keseimbangan. Ya, kalau kita menyebutnya sebagai work-life balance. Ya, keseimbangan di mana seseorang mencapai keseimbangan antara pekerjaannya dan kehidupan pribadinya. Salah satu contohnya dia dapat membagi waktu. Kapan nih saya harus bekerja? Kapan saya harus istirahat, berbagi waktu dengan keluarga dan teman. Ya, itu. Jadi contoh-contohnya itu seperti misalnya dia bisa menyelesaikan deadline tugas-tugasnya tanpa harus mengorbankan waktu istirahatnya. Satu. Kemudian contoh yang lain lagi adalah dia memiliki waktu yang tidur yang benar. Berapa lama tuh dok? Ya. Yang benar. Seseorang dikatakan tidur yang baik dan bagus itu masing-masing berbeda, tapi kita katakan sesuai dengan kelompok usianya. Kita berfokus pada kelompok usia produktif ya, mungkin kisaran 18 atau 20-an sampai di 50-an, itu jelas sampai di kisaran 6 sampai 8 jam per hari. Ya. Dengan kualitas tidur yang bagus tentunya, bukan yang sedikit tidur, mudah tertidur kemudian terbangun lagi. Nah, itu yang kurang bagus. Yang dia bagus, dikatakan bagus adalah mudah untuk mulai tidur, kemudian dia tidak terbangun-bangun sampai pagi, kemudian pada saat dia sudah tiba saatnya untuk bangun, dia tidak mengalami kelelahan atau ngantuk yang berlebihan. Kan ada tuh orang, dok saya sudah tidur 10 jam, 12 jam, tapi kok bangun saya merasa ngantuk. Nah, itu pasti ada something wrong, something masalah terhadap pola tidurnya yang perlu kita koreksi. Kemudian contoh lain tadi lagi adalah dia tidak khawatir tentang pekerjaannya biarpun dia sedang libur. Itu 3 contoh kalau misalnya orang sudah memiliki work-life balance. Jadi saya simpulkan lagi dok ya. Jadi tadi yang pertama kalau dia apa tadi lupa. Yang pertama adalah dia menyelesaikan deadline dengan benar, pola tidurnya benar, baik, kualitas tidurnya dokter ya, kualitas tidurnya baik. Terus yang ketiga
dia tidak khawatir dan cemas terhadap pekerjaannya. Jadi ini 3 tanda bahwa seseorang itu secara work life balance itu baik dokter ya. Oke. Tambahan satu lagi saya lupa adalah selain pola tidur yang baik adalah pola diet makan. Oh, makan yang baik. Nggak sembarang juga, dalam artian biasanya kan orang yang bekerja terus-menerus itu minum kopi, Iya, benar. atau bahkan minum kafein yang cukup banyak, rokok, alkohol. Nah, itu pola makan seperti itu juga yang harusnya diperhatikan. Jadi bukan cuma pola tidur tapi pola dietnya juga. Oke dok. Terus kalau misalnya burnout sendiri dokter, ketika seseorang mulai merasa burnout, itu sebenarnya bagaimana dia mengukur dirinya dan akan kemana kayak gitu. Kayaknya saya udah burnoutnya nih level udah sangat severe deh, udah nggak bisa tertolong, atau ini masih bisa ditolong oleh psikolog misalnya, atau harus ke psikiater. Itu gimana dok? Memilah-milahnya, algoritmanya kayak gimana? Oke. Jadi kapan seseorang dikatakan membutuhkan bantuan profesional ya? Saya katakan bantuan profesional. Ya jelas pada saat pasien sudah mengalami istilahnya distress atau hal yang tidak nyaman terhadap dirinya sendiri dalam artian fungsi sosialnya ya, pekerjaan sehari-harinya. Nah, apabila seperti contoh dia sudah mengalami stres atau cemas atau depresi, itu sudah jelas membutuhkan bantuan profesional. Nah, kemana dia harus datang? Bisa ke psikolog, psikolog klinis ya, bukan psikolog industri. Ada psikolog klinis, kemudian ada juga bisa ke dokter, bisa ke dokter umum dulu ya, karena dokter umum itu harusnya sudah bisa menangani pasien-pasien cemas dan depresi. Apabila belum bisa tertangani dan butuh pengobatan dalam artian psikofarmaka, obat, ya dia bisa ke psikiater atau dokter spesialis jiwa. Sudah cukup banyak di Makassar ini. Dia membutuhkan bantuan seperti itu. Kondisi-kondisi bagaimana dia membutuhkan obat. Nah, apabila kondisi yang memang dengan bantuan psikoterapi atau yang biasa diberikan oleh teman-teman dari psikolog klinis, dia sudah jatuh kondisi yang cukup berat, ya, sampai seperti dia sudah tidak semangat bekerja, unenergi, lemah, tidak ada energi, kemudian ada perasaan sedih berkepanjangan atau berlebihan atau depresi. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kemudian ada gejala kurang fokus, mudah lupa, terganggu nafsu makannya, berat badannya yang mengalami gangguan, atau sering kencing malam hari, pokoknya sepanjang hari sering kencing atau buang air besar yang terganggu. Kemudian ada perasaan yang berdebar, kelelahan fisik, ketegangan motorik, kecemasan. Nah, itu tanda-tanda yang dimana dia harusnya sudah mungkin sebaiknya ke psikolog klinis atau ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Jadi memang ketika sudah merasakan gejala-gejala tadi dokter sebutkan, sebaiknya langsung mencari pertolongan dokter ya. Namun kan sekarang kalau di Indonesia sendiri kita masih sangat tabu dokter, ketika dia ke dokter psikiatri dibilang wah kamu gila ya kayak gitu. Jadi dan juga beberapa perusahaan-perusahaan atau korporat itu belum terlalu concern dengan mental health para pekerjanya. Jadi mungkin dari regulasi sendiri dokter, apakah ada memang yang melindungi tenaga kerja, atau mungkin yang paling dekat dengan kita nih sebagai mahasiswa kedokteran gitu kan, mungkin PPDS atau koas, itu kan kita sangat terlibat dalam sebuah rutinitas yang sangat panjang dan juga sangat cenderung beresiko untuk mengakibatkan burnout. Betul. Itu gimana sih dok? Oke, jadi perlu dipahami bahwa pada awal, kan pada saat awal kita entah itu masuk ke pekerjaan, biasanya pihak HRD ataupun dari pihak misal mahasiswa kedokteran atau mahasiswa apapun juga biasanya sudah mensyaratkan pemeriksaan kesehatan rohani. Ya, kesehatan rohani itu biasanya sih kalau datang ke dokter jiwa ya diberikan tes. Ya, baik itu tes tertulis maupun wawancara atau kita sebutnya psikometri. Nah, di situ sudah mulai bisa dideteksi tuh orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi yang bisa jatuh ke kondisi cemas atau stres atau depresi yang berlebihan, bisa kita deteksi. Kemudian sebaiknya memang ada screening kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan. Sebenarnya kami dari Perkumpulan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa itu sudah memiliki ada di websitenya, kalau bisa dicatat di pdskj.org, itu ada screening mandiri oleh masing-masing orang yang bisa untuk mendeteksi apakah dia saat ini mengalami stres, cemas atau depresi atau trauma, ya terkait apalagi kondisi pandemi. Di website itu ada di pojok kanan atas kita bisa self
screening. Iya. Nanti keluar hasilnya, mungkin dari situ bisa dilakukan juga. Kemudian sudah banyak sekarang telemedicine ya, apabila seseorang yang kan tadi mengatakan tabu nih, Iya, malu benar, untuk malu. datang. Betul. Telemedicine pun sudah ada Iya. ya. Telemedicine mungkin sudah ada, mungkin untuk tahap pertama bisa menggunakan telemedicine itu. Apabila memang sudah minimal dia sudah mengetahui kondisinya bahwa butuh bantuan tenaga medis profesional, nah sebaiknya dia sudah mulai tatap muka langsung, ketemu langsung. Kemudian banyak lagi cara-cara yang lain. Nah, ini yang saya perlu katakan bahwa tadi kan ada tuh pernyataan bahwa saya takut nanti dikatakan kalau kita ke dokter psikiater ini saya gila. Iya, betul. Nah, sebaiknya kita tidak menggunakan kata gila nih. Kita menggunakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Iya. Nah, perlu diluruskan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau ke psikiater itu hanya sekitar 3% itu yang di pinggir jalan yang teriak-teriak mengamuk begitu. 3% dok. Hanya 3%. Iya. Ya, kurang lebih itu kasusnya. Yang kami tangani itu sebenarnya dominan adalah pasien-pasien yang susah tidur, tidak semangat, Iya. sering menangis, moodnya naik turun, ya. Perasaan atau pasien cemas, depresi itu lebih banyak. Iya. Atau keluhan-keluhan somatis, keluhan saya sering nih selalu nyeri ulu hati dok. Betul. Sudah sering ke dokter teman sejawat yang lain, diberikan obat, sudah berobat 2 tahun lebih, tapi tidak ada perbaikan. Iya. Ya mungkin coba bisa datang ke psikiater, karena perlu diketahui bahwa keluhan nyeri ulu hati itu penyebab fungsionalnya 40-60% kan. Iya. 40%-nya itu mungkin bagian dari memang ada kelainannya. Jadi sebenarnya ya psikiater itu bukan hanya ngurusin orang yang di pinggir jalan teriak-teriak mengamuk bawa parang atau kayu besar ya. Betul dok. Jadi sebenarnya bisa juga hanya orang-orang yang susah tidur itu sudah Iya. merupakan bagian untuk diberi pertolongan profesional dari psikiater. Psikiater. Jadi nggak sempit hanya orang-orang itu dokter Ya, ya. betul. Justru orang yang tadi gangguan tidur, ada kecemasan, stres dan trauma. Dan juga bisa dilakukan screening dokter ya. Betul, bisa. Secara mandiri kalau Ya. memang masih merasa ragu-ragu dan juga tapi kepo juga nih dok, pengen tahu dirinya ini lagi di mental state seperti apa sih kayak gitu. Oke dok, kita katanya ngomongin banyak tentang hustle culture, di mana kebanyakan sih milenial yang Ya, merasakan betul. hal tersebut karena sekarang tuh lagi beberapa mereka yang masih sedang mungkin lagi di fase-fase krisisnya gitu, quarter life crisis. Itu kenapa sih dok kalau kita mau mencari benang merah antara hustle culture dan quarter life crisis, sedangkan orang-orang tuh banyak masih mencari jati diri gitu, masih mencari. Jadi makanya mereka kerja terus karena ingin menemukan diri mereka gitu. Apakah gue cocok nih sama kerjaan A atau gue cocok nih sama kerjaan B kayak gitu. Gimana sih dok benang merahnya? Ya. Jadi usia milenial. Jadi sebenarnya sih kita lebih mengatakan bahwa usia dewasa muda. Ya. Ya, remaja akhir atau dewasa muda yang mungkin kisaran ya 17 tahun, 18 tahun sampai 20-an ya, sebelum 24 lah. Nah, itu memang usia-usia remaja akhir atau remaja dan dewasa muda itu posisi dia lagi banyak energinya. Oke. Energinya banyak, idealismenya cukup tinggi. Kemudian memang faktor perkembangan mental health-nya ya. Ya. Disitulah mulai proses terbentuk. Memang sifat itu terbentuk kepribadian sebelum usia 18 tahun, 17 tahun. Kepribadian dokter. Iya, terbentuk. Nah, tapi di situ sudah mulai. Kenapa? Karena mereka butuh pengakuan diri. Ya. Nah, pengakuan diri inilah yang mengakibatkan seseorang berusaha untuk bekerja terus-menerus, Ya. mengembangkan dirinya Ya. untuk mencapai bahwa orang-orang sekitarnya lihat, hey, ini saya berhasil loh, Oh gitu dokter. saya sukses loh. Iya. Nah, karena memang di usianya itu, dan memang usia di mana mereka bahwa belum memikirkan masa depannya. Belum mikirin? Belum. Oh, oke. Mereka kalau kita bandingkan orang-orang yang pekerja muda, fresh graduate, mereka lebih mending pindah-pindah tempat kerja sampai dapat, Betul. karena itu masih untuk dirinya sendiri. Iya. Tetapi kita bandingkan dengan orang-orang yang mungkin sudah berkeluarga atau yang cukup matang, matur, dia akan memikirkan dengan pendapatan segini sudah bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Betul. Mending dia mempertahankan kerja itu terus. Suka nggak suka? Suka nggak suka. Betul. Ya, karena sudah ada tuntutan orang lain, ekonomi dan sebagainya. Karena ada pertimbangan lain gitu. Jadi memang bahwa dewasa muda atau yang kita sebut sekarang milenial itu fasenya memang begitu. Tapi pada saat dia sudah mulai mencapai kematangan, di sisi lain ada faktor-faktor keluarga, mungkin dia akan lebih mempertahankan bahwa dengan pekerjaan segini saya sudah nyaman,
sudah bisa mencukupi, ya kenapa harus berpindah? Makanya biasanya tuh HRD jelas lebih memikirkan memilih orang-orang yang cukup matang dibandingkan fresh graduate, karena begitu. Karena memang masih mencari jati diri dokter di betul. usia seperti ini. Nah terus dokter masih mencari jati diri. Kalau misalnya saya pribadi dokter ya, saya merasa bahwa di usia seperti ini karena kita energinya lagi banyak, kenapa sih kita nggak coba banyak hal gitu? Bukan karena selain karena mencari, karena kita merasa bahwa memang nggak ada beban kayak gitu. Jadi dan itu yang cenderung bikin saya juga kadang-kadang sih merasa aduh ini saya mengejar apa sih kayak gitu. Jadi kadang-kadang ketika berlari terus sampai di titik capek terus melihat ke belakang, ini gue ngejar apa sih kayak gitu. Jadi dokter mungkin bisa bantu sih dok, kasih point of view ke teman-teman gitu ketika di usia muda, biar kita nggak terjerumus ke hal-hal yang kira-kira bikin kita sangat capek untuk mengejar gitu. Ada nggak sih dok caranya, atau mungkin algoritma lagi kayaknya dokter ya. Jadi kita lebih mudah untuk memilih why-nya kita gitu, lebih mudah memilih kita memilih path ini aja deh atau memilih path ini aja deh, biar kita nggak usah ribet gitu cari ABCD, ribet untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita tuh bisa ABCD gitu dok. Iya, jadi tadi terkait dengan hustle culture ya, jadi itu dikatakan suatu cara menurut dia merupakan mencapai kesuksesannya ya. Nah saya katakan tadi adalah work life balance ya. Jadi bahwa memang sudah dikatakan 5 step, 5 step. Jadi yang pertama itu kalau kita sudah bekerja terus-menerus begini, tapi kita fase kayak mulai ini ngapain sih? Betul. Ya, kita ngapain sih? Nah, pertama adalah koreksi diri. Stop. Ya, berhenti sebentar. Tanyakan kepada diri sendiri bahwa ini kita apa sih yang kita mau lakukan ini? Kemudian apa yang menyebabkan kita stres? Kenapa kita merasa hampa pada saat kondisi seperti ini? Kemudian apakah ini pekerjaan yang kita lakukan ini mempengaruhi kesehatan kita sendiri dalam artian pemikiran kita, mentalnya? Kemudian apa yang prioritas kita saat ini? Ya. Kemudian apabila hal itu semua kita ketahui, baru ke step selanjutnya. Ya. Step adalah perhatikan perasaan. Nah, kalau kita sudah tahu nih, sadar bahwa situasi tertentu itu yang mungkin mempengaruhi kondisi kita. Perasaan kita jadi lebih mudah puas atau bahagia atau malah kesal, marah. Ya, setelah kita mengetahui penyebabnya, pasti kita akan mengetahui bagaimana perasaan kita saat ini. Nah, setelah itu barulah kita kembali memprioritaskan, reprioritize, ya, prioritasi ulang bahwa yang mana nih kira-kira bahwa yang perlu diubah. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih, oh ternyata ini pekerjaan ini nggak cocok nih, atau model kerja seperti ini nggak cocok untuk saya, bisa mengakibatkan. Coba kita prioritaskan kembali, apa tujuan kita pertama. Kalau kita memang tujuannya seperti itu dan berusaha mencapai itu dengan melalui proses itu, ya lakukan. Tapi kalau misalnya tujuan kita ini A, tapi cara kita menggunakan C dan itu tidak sinkron, coba cross check. Kita harus menggunakan yang cara A kembali sesuai prioritas A. Nah, setelah itu, contohnya gimana nih? Kita pikirkan bahwa apakah memang pekerjaan kita yang semangat terus mau kerja terus-menerus itu layak untuk kita perjuangkan untuk mengorbankan waktu istirahat kita, waktu bersama keluarga. Misal orang tua nih, kedua orang tua, atau kalau misalnya dengan pasangan, atau misalnya dengan anak yang masih kecil, atau dengan teman-teman sahabat. Ya, kita lihat nih sekarang rata-rata pasti di usia-usia saya atau dokter Iin mungkin udah mulai jarang nih kumpul-kumpul sama sahabat, karena masing-masing sudah mulai mikir kerjaan terus. Ya, itu. Jadi padahal kita tetap butuh komunikasi, interaksi sosial, nongkrong, ketawa hahi huhu, ya itu penting juga. Nah, setelah kita memprioritaskan kembali bahwa kita coba bahwa pertimbangkan alternatif lain, kita lihat point view yang lain. Ya, kalau kita sudah mendapatkan, dengan cara metode ini sebenarnya cocok untuk prioritas A kita tadi yang pertama. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan alternatif, barulah kita coba lakukan itu dan sambil tetap membagi waktu, ya, work life balance.
Kita itu tadi tips dari dokter ya, Ya, itu. dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita langsung tahu oh kayaknya ini pas nih, apakah sesuai tujuan kita dan sesuai dengan perasaan kita. Jadi nggak cuma lihat tujuan dokter ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya apalagi milenial dokter ya, kita kan namanya hidup di sosial media, gimana kita bisa melihat kehidupan orang lain dengan sangat mudah. Mereka tinggal upload hidup mereka, kita udah tahu nih, oh dia lagi ngapain, oh dokter lagi PPDS nih, oh dia lagi sekolah di luar negeri nih, oh dia baru aja baru aja menikah misalnya. Itu kan bikin kadang-kadang buat milenial sendiri yang kadang-kadang kita merasa yuk kita nggak gagal, tapi kok dia lebih sukses ya kayak gitu, kok dia bisa lebih cepat berhasil ya, kok dia udah assign di sana, assign di sini. Kadang-kadang itu juga bisa bikin kita burn out nggak sih dok, kayak gitu. Iya, jadi terkait dengan sosial media ya. Pertama kita harus bijak tentang sosial media. Apa yang digambarkan di sosial media itu tentu hanya konsumsi yang bisa dilihat orang. Betul. Ya, belum tentu yang dipublis itu sama dengan kenyataannya. Itu satu. Jadi orang memposting suatu kebahagiaan bagaimana dan seterusnya belum tentu. Bisa saja sebenarnya dia orang yang menyepi sendiri, nggak ada hiburan. Dengan cara menggambarkan bahwa dia orang yang senang di sosial media, jadinya dia lebih terhibur untuk menutupi dirinya yang sebenarnya. Kompensasi dokter ya, Betul. bisa jadi seperti itu. Kemudian bahwa yang di sosial media ini ya kita perlu katakan bahwa apalagi tingkat era pandemi ini yang kita lebih banyak work from home, betul. Sosial media naik drastis peningkatannya. Dan memang berdasarkan penelitian terbaru bahwa sinkron dengan meningkatkan terjadinya kejadian cemas dan depresi, ya mental health dengan adiksi ini lagi ngetrend juga. Dan itu juga bisa di screening. Teman-teman dari FKUI RSCM itu sudah melakukan aplikasi, namanya bisa di-download itu KDAI. Di aplikasi Google Play mereka sudah buat, bisa di screening tuh bagaimana, apakah memang penggunaan gadget atau adiksi mental health ini sudah mulai sampai jatuh ke adiksi atau masih normal, apakah sudah butuh bantuan profesional atau bagaimana tips-tipsnya. Itu di aplikasi itu juga sudah ada. Jadi sebenarnya dalam sosial media itu kita harus bijak, ya. Kita harus bijak. Kita nggak usah, belum tentu postingan itu sesuai dengan diri orang dan kita nggak bisa bandingkan juga dengan diri sendiri terus, ya. Intinya ya self image-nya kita kembangkan sendiri. Gitu. Jangan melulu lihat orang dokter ya, dan lebih bijak aja melihat itu. Oke, tentang ini dok, tentang kadang-kadang orang ketika sudah merasa sangat lelah gitu dok ya dengan jadi mulai dulu. Ketika orang sudah mulai lelah dengan sosial media, dia sudah merasa mulai tidak nyaman dengan melihat updatean orang. Kadang-kadang orang mencari sebuah jalan pintas gitu. Namanya apa ya? Social media detox. Nah itu kadang-kadang. Nah kira-kira dok, bagaimana sih cara yang benar? Nah kalau teman-teman saya nih dan saya sendiri kadang-kadang kita kadang-kadang mendelete aplikasi langsung kayak gitu. Kadang-kadang kalau mau ujian nih kita delete aplikasi biar nggak ke scroll terus kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga ketika kita download ulang itu ya sama aja, jadi seperti rebound lagi. Jadi tetap aja addicted dengan sosial media, buat scrolling sesuatu yang nggak penting kayak gitu. Gimana sih dok cara mendetox sosial media dan juga mendetox mental kita biar yang benar, seperti apa yang benar? Oke, jadi salah satu dikatakan di work life balance itu juga ada poin bahwa kita tadi saya katakan nggak usahlah terlalu sering ngecek email untuk suatu kerjaan. Ya, kita bisa contoh aplikasikan ke sosial media ini. Jadi dalam artian ya biarkan aplikasi medsos itu di HP, ya, tapi kita nggak usah cek. Jadi begini, pada saat kita sudah sampai di rumah, ya, pada saat sampai di rumah istirahat, ya sudah HP disimpan, ya HP disimpan. Nanti kita buka pada saat mungkin besok pagi, ya besok pagi pada saat sudah selesai sarapan. Jangan sampai pada saat mau tidur buka medsos, bangun baru buka langsung medsos. Padahal disarankan kalau kita baru bangun ya minum, kemudian refreshing diri, baca buku, atau yang bagi muslim sholat, ya meningkatkan energi positifnya kita. Karena apabila kalau di medsos mungkin kita dapatkan energi positif, tapi bisa juga kita dapatkan malah energi negatif yang keluar karena melihat postingan-postingan chat-chat dan sebagainya. Jadi pentingnya bahwa kita lebih bijak mengatur waktu tentang penggunaan gadget terutama. Jadi saran saya sih yang lebih ditekankan bahwa kita timingnya. Kalau memang kita lagi sudah di keluarga sedang berbicara dengan teman, ya HP simpan. Ya HP simpan, mati atau mute.
Kalau misalnya memang yang urgent atau sekali matiin paket datanya. Jadi kalau orang yang urgent betul-betul telepon. Iya, betul. Ya, jadi nanti pada saat mungkin jam 8 pagi atau jam 7 barulah kita aktifkan untuk melihat informasi yang memang kita butuhkan, yang penting-penting. Jadi kalau saya sih ya yang saya follow yang betul-betul memang yang postingan-postingan yang biasanya positif. Iya. Karena ada juga tuh pihak-pihak yang memang kalau kita katakan sekarang buzzer itu yang selalu memang memberikan informasi negatif atau hoax yang perlu kita hindari. Jadi intinya bijaklah menggunakan medsos. Bijak menggunakannya, bijak nge-follow siapa, bijak ya menggunakannya, dan juga lebih ke self disiplin dokter ya. Apa? Apa guys? 30 menit dulu ya, harus dikamati. Oh iya, oke. Sip, last itu. Tidak Ji, Apa tadi? Bijak. Oh ya, self yang bijak disiplin. tadi. Ini Bisa aku dulu mau mental health detox. Kasihnya begini tuh. Big banget. Tidak. Oke, bisa? Ya. Iya, jadi lebih ke self disiplin dokter ya. Bagaimana kita disiplin terhadap diri sendiri bahwa ada waktu-waktu yang harus digunakan. Tapi beda nih kalau misalnya memang ada orang memang pekerjaan 24 jam nih, yang memang penuh sito, memang harus selalu standby dokter ya. Oke, nah terakhir nih dari dokter Ahmad sendiri ada nggak sih dok tips dan trik terakhir nih untuk para millennials yang sekarang mungkin kebanyakan aktivitasnya itu dilakukan lewat Zoom, mau itu kuliah online, webinar online, pekerjaan atau meeting juga semua online. Gimana sih caranya menghadapi biar nggak burn out juga nih di depan Zoom fatigue ya orang bilang gitu. Ada nggak sih dok tipsnya? Ya, jadi saya pernah memposting itu Zoom fatigue itu 2 bulan setelah pandemi. Ya, dan saya alami. Saya alami. Dan kondisi itu seperti bagaimana sih? Zoom fatigue itu adalah kondisi di mana kita harus hampir 24 jam lah. Pokoknya nonstop kita depan laptop, mantengin, ngawasin kameranya supaya karena memang tatap muka ya. Itu jelas akan melelahkan. Dibandingkan kalau kita yang biasanya offline jam kerja biasa ya jam 8 sampai jam 2 atau jam 8 sampai jam 4 selesai. Betul. Di luar itu istirahat dan kita dipotong istirahat jam 12 sampai jam 1 biasanya. Dan biasanya sesi begitu ya paling banter paling lama 2 jam. Nah, sedangkan kalau Zoom biasanya kita 4 jam. Betul. Pertemuan ilmiah rutin residen pun bahkan 3 jam minimal. Bisa sampai 4 jam. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Zoom fatigue itu yang pertama adalah kita boleh mematikan kamera pada saat kita butuh istirahat. Ya. Nggak harus terus-menerus kita lihat ya. Kita boleh untuk mematikan kamera. Di saat kita matikan kamera tuh kita boleh perenggangan ya, minum air putih atau ke kamar kecil itu boleh. Tetapi kita perlu perhatikan jangan sampai kita nyalakan kamera pada saat kita lagi minum makan. Ada etikanya nih. Betul. Ya. Kemudian setelah itu usahakan kita mengurangi Zoom yang digunakan pada jam-jam istirahat. Misal nih sore atau malam ya sudah kita bikin janjian meetingnya ya di jam kerja aja. Sesuai jam kerja, jangan lebih karena awal-awal pandemi itu bahkan orang Zoom bisa sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Betul. Atau kita yang terlalu semangat ngikutin Zoom dari luar negeri. Iya, beda zona waktu. Di Eropa mungkin pagi, kita sudah tengah malam, subuh. Ya, kita mending hindari itu. Kita kan bisa rata-rata sudah ada rekamannya kan, recordingnya. Kemudian tips lain adalah gunakanlah ruangan yang memang bukan ruang tidur. Ya, jadi begini. Ada juga istilah dulu sleep hygiene. Bedakan antara tempat tidur dengan tempat kerja. Jadi kamar tidur itu kondisikan dengan kondisi memang tempat tidur. Hanya ada tempat tidur, suhu ruangannya stabil, suhunya pokoknya aman lah untuk kita tidur dengan tempat kerja. Karena kalau kita mengetahui bahwa ini di ruang tidur, jadi bisa saja pada saat kita sedang zoom, terus selesai pas mau bobo tidur, kita masih berpikir ini masih di ruang kerjanya kita. Otak mengira begitu. Jadi usahakan pisah nih tempat kita zoom dan tempat kamar istirahat, kamar tidur. Kemudian tadi bahwa jangan lupa bahwa kita butuh bergerak. Ya, 1 jam itu biasanya kalau di rata-rata sekarang sudah punya jam tangan digital, biasanya diingatkan tuh kalau misalnya sudah 40 menit kita duduk terus pasti disarankan exercise. Jalan 5 menit. Nah, itu sudah ada juga. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita pertimbangkan. Dan satu lagi, bahwa
penggunaan Zoom tersebut usahakan kita duduk secara ergonomis. Nah, ya. Ya, ada tuh penjelasannya ergonomis caranya gimana. Jangan sampai kita malah duduk di lantai, kemudian kursi lipat kecil tuh. Iya. Nah, kita kan membungkuk, lama-kelamaan sakit punggung Betul. kita, pinggangnya juga sakit. Jadi usahakan posisi pada saat kita menggunakan aplikasi Zoom tersebut atau meeting online bahwa ergonomis kursinya, mejanya, dan tata cahayanya. Iya, semua harus diperhatikan dokter ya. Semua kita perhatikan. Ergonomis juga demi kesehatan kita nih, Betul. kesehatan fisik dan juga mental. Iya. Baik, terima kasih banyak kepada dokter Ahmad yang telah berbagi pada kesempatan kali sama-sama, ini. Kita ngomong-ngomong tentang banyak hal dokter ya, Iya. kemana-mana nih jadinya. Tapi nggak apa sih, intinya adalah gimana kita ngerti hasil culture itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana kita biar nggak jatuh ke sana. Tipsnya tadi dijelasin sama dokter Ahmad. Juga kita juga bahas banyak hal tentang burnout dan juga tadi sempat dikasih tips tentang bagaimana mencegah Zoom fatigue. Iya. Terima kasih banyak dokter sudah Sama-sama. hadir di studio Terima kasih, IIN pada Dokter kesempatan Yin. kali ini. Ya. Semoga sehat selalu dokter ya. Ya, sukses juga untuk acara podcastnya. Amin ya robbal alamin. Lancar selalu dokter, Oke, pendidikan terima dan kasih. kesehatan dan keluarganya aman Amin. semua. Ya. Baik, terima kasih. Dadah. Dadah dulu dok.